Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul PKM Pemenuhan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Warga Desa Wisma 5, Bantul Timur. Sebelumnya perkenalkan tim kami, Indira Prabasari dan Titik Widyastuti dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendahuluan, Desa Wisma 5 Bantul Timur berlokasi di Perumahan Rakyat Dusun Bantul Timur, Kalurahan Trirenggo, Kepanewan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perumahan Rakyat Bantul Timur merupakan salah satu perumahan tertua di Kabupaten Bantul, berada pada lokasi yang strategis dekat dengan ibu kota Bantul. Terdapat 15 kepala keluarga yang aktif pada berbagai kegiatan sosial, keagamaan, kesehatan, dan bidang ekonomi, serta berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Sikap warganya terbuka, hidup rukun, dan mudah menerima inovasi. Pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, warga Desa Wisma 5 Bantul Timur bahu-membahu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan juga badan. Mereka bekerja sama dalam penyediaan perbekalan kesehatan rumah tangga yang berupa masker, sabun cuci tangan, atau hand sanitizer. Bahkan, penyediaan masker sudah bisa dicukupi sendiri tanpa harus membeli, karena warga Desa Wisma Bantul Timur ini pernah mendapatkan pelatihan pembuatan masker kain. Sedangkan untuk kebutuhan hand sanitizer yang relatif kebutuhannya cukup banyak, mereka masih harus memenuhinya dengan cara membeli. Berdasarkan analisis situasi yang kami lakukan, kami rumuskan dalam 3 poin. Yang pertama adalah warga Desa Wisma 5 Bantul Timur cukup aktif pada berbagai kegiatan di luar rumah, seperti bekerja, kuliah, dan kegiatan lainnya. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini kegiatan keluar rumah memang sudah cukup dikurangi, namun tetap saja masih terjadi interaksi dengan lingkungan luar. Dan ketika berkegiatan terkadang lupa atau bahkan abai terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, perlu kiranya untuk terus digaungkan dan diberikan penyuluhan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol 3M. Kemudian yang kedua yaitu warga Desa Wisma 5 Bantul Timur belum pernah ada yang memberikan pelatihan cara pembuatan hand sanitizer. Meskipun warga pernah pengetahuan mengenai hand sanitizer itu pernah didengar dan diketahui, baik itu dari sumber media massa atau media elektronik, media massa atau penyuluhan-penyuluhan lainnya. Namun mereka belum pernah mempraktekkan, sehingga hal tersebut masih sebatas diterima sebagai ilmu pengetahuan saja. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan adanya kendala-kendala. Yang pertama adalah kendala peralatan serta informasi mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu Desa Wisma 5 Bantul Timur terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan juga protokol 3M. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan ibu-ibu Desa Wisma 5 Bantul Timur dalam pembuatan hand sanitizer standar dan berbahan alami untuk memenuhi sediaan perbekalan kesehatan rumah tangga warga Desa Wisma 5 Bantul Timur. Metode pelaksanaan program. Untuk mencapai target luaran sesuai dengan permasalahan prioritas yang dihadapi, dilakukan berbagai upaya pelaksanaan dengan beberapa metode yang meliputi penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi, pelatihan dan praktik,
dan penguatan teknologi. Adapun halayak sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu warga Dasawisma 5 Bantul Timur yang berjumlah 15 orang. Hasil dan pembahasan. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan hand sanitizer. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang PHBS dan hand sanitizer dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2021 dengan mengundang Ibu Saptanti Harimurti, PhD APT sebagai narasumber. Upaya paling efektif yang dapat dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 adalah dengan mengimplementasikan PHBS dan selalu menjalankan protokol kesehatan yang telah digaungkan oleh pemerintah. Sebelum kegiatan penyuluhan ini dilakukan, kami menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyuluhan ini, yaitu memastikan peserta menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ruangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan waktu pelaksanaan yang tidak terlalu lama, kemudian menggunakan tempat yang relatif luas, dan mengupayakan jaga jarak, juga tidak memperkenankan peserta membawa anak-anak ataupun balita bahkan orang sakit hadir dalam kegiatan ini. Penyuluhan dilaksanakan di Aula Kedai Batik Bantul pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Materi penyuluhan diberikan dalam bentuk hard copy dan presentasi sehingga dapat dibaca dan dipelajari atau bahkan disimpan apabila suatu saat diperlukan oleh ibu-ibu anggota Dasawisma. Pada pemaparan awal, narasumber berusaha menggali pengetahuan awal yang dimiliki warga Dasawisma mengenai perilaku hidup bersih dan sehat terkait di dalamnya hand sanitizer dan protokol 3M. Peserta diberikan form pretest yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pengetahuan awal mengenai hand sanitizer dan juga penerapan protokol 3M. Pada dasarnya, ibu-ibu Dasawisma 5 Bantul Timur telah mengetahui kebiasaan apa saja yang harus dilakukan selama pandemi, terutama terkait dengan protokol kesehatan 3M, yaitu menerapkan anjuran memakai masker setiap beraktivitas di luar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Namun, ibu-ibu warga Dasawisma 5 Bantul Timur masih belum terbiasa atau bahkan lupa, seperti membawa hand sanitizer ketika beraktivitas di luar rumah, melakukan upaya desinfeksi barang fasilitas umum seperti keranjang belanja atau handle pintu, ataupun mencuci tangan gitu ketika di luar rumah. Oleh karena itu, penyuluhan yang diberikan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu warga Dasawisma 5 pada pelaksanaannya. Ibu-ibu Dasawisma 5 Bantul Timur sangat antusias sekali menyimak materi yang disampaikan dan berperan aktif selama kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya atau antusiasme warga dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi selama penyuluhan dilaksanakan dengan adanya diskusi yang kontinu mengenai topik yang disampaikan oleh narasumber, yaitu pelatihan dan praktek pembuatan hand sanitizer standar dan berbahan alami. Untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu warga Dasawisma 5 Bantul Timur dilakukan melalui pelatihan dan praktek pembuatan hand sanitizer. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021 bertempat di Aula TK Jebukan Baru. Selaku narasumber dalam kegiatan ini, kami mengundang Ibu Sumarsi dari Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu implementasi dari perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Namun, ada saat di mana kita sedang bepergian atau beraktivitas di luar rumah sehingga mengalami kesulitan mencari tempat untuk mencuci tangan. Untuk itu, penggunaan hand sanitizer dapat dijadikan solusi dalam membersihkan tangan dari kuman yang menempel. Hand sanitizer tidak hanya dapat dibuat dari alkohol dan pelembut kimia yaitu gliserin, namun hand sanitizer dapat dibuat dari bahan alami. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat bahan alami ini adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman obat keluarga yang bila diformulasikan pada hand sanitizer akan memiliki khasiat sebagai antiseptik atau menambah aktivitas dan efektivitas anti kuman. Harapan dalam pelatihan ini, di samping meningkatnya keterampilan ibu-ibu warga Desa Wisma 5 Bantul Timur tentang pembuatan hand sanitizer standar, juga ibu-ibu dapat membuat hand sanitizer dari bahan yang ada di sekitar rumah, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan lidah buaya untuk hand sanitizer. Pada kesempatan ini, narasumber juga memaparkan mengenai alat-alat yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer beserta cara kerjanya. Penekanan yang disampaikan oleh narasumber yaitu pada pengukuran komposisi bahan-bahan hand sanitizer yang harus dilakukan secara tepat. Kemudian, ketika sudah jadi formulasi hand sanitizer, maka peserta ditekankan untuk mengukur kandungan alkohol yang ada di formulasi hand sanitizer yang telah dibuat. Setelah penyampaian materi dari narasumber, kemudian peserta mempraktekkan dua macam hand sanitizer tersebut didampingi oleh narasumber. Warga Desa Wisma 5 Bantul Timur menunjukkan antusias yang sangat tinggi selama mengikuti pelatihan dan praktik pembuatan hand sanitizer. Awalnya mereka hanya sebatas menerima informasi cara pembuatan hand sanitizer melalui media massa, media elektronik, dan sumber lainnya, dan belum pernah mempraktekkan secara mandiri mengenai hand sanitizer ini, sehingga sebelum praktik dilakukan, warga berasumsi bahwa pembuatan hand sanitizer merupakan proses yang sulit dan memerlukan teknologi canggih dengan bahan yang tidak mudah diperoleh. Warga selama pelatihan dan praktek pembuatan hand sanitizer ini juga berperan aktif selama acara berlangsung. Hal tersebut diketahui dengan banyaknya pertanyaan selama kegiatan pelatihan berlangsung mengenai seputar di mana, bagaimana untuk mendapatkan bahan dari hand sanitizer. Warga sangat terbantu sekali dengan materi hand sanitizer berbahan alami, mengingat lidah buaya merupakan tanaman obat keluarga yang mereka tanam di sekeliling rumah, sehingga hal tersebut dapat membantu dan memudahkan warga untuk membuat hand sanitizer berbahan alami dan membuat sediaan hand sanitizer dengan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah hasil pelatihan dan praktek ibu-ibu warga Desa Wisma 5 Bantul Timur. Untuk gambar A yaitu hand sanitizer standar dengan penambahan gliserin sebagai pelembut, kemudian yang B adalah hand sanitizer dengan penambahan bahan alami atau aloe vera. Pada hand sanitizer berbahan alami aloe vera, campuran alkohol dan lidah buaya menghasilkan hand sanitizer yang berwarna bening, bertekstur agak kental, harum dan lembut di tangan.
Sebagai tambahan informasi, kami melakukan uji antimikroba terhadap hand sanitizer hasil praktek ibu-ibu dan kami komparasikan dengan produk antiseptik komersil. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa masing-masing hand sanitizer yang diujikan mempunyai kemampuan daya hambat yang berbeda terhadap bakteri uji, dalam hal ini Escherichia coli. Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang tidak baik untuk manusia. Adapun perbedaan dari besaran zona hambat tersebut disebabkan karena adanya kandungan bahan aktif yang berbeda juga dari masing-masing sampel yang diujikan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari hand sanitizer yang dipraktikkan itu mampu dan tidak berbeda nyata dari produk antiseptik yang lainnya. Sehingga harapan kami informasi ini dapat menambah semangat ibu-ibu untuk memproduksi atau membuat sediaan hand sanitizer secara mandiri untuk memenuhi sediaan hand sanitizer di rumah tangga ataupun untuk warga dari Dasawisma 5 Bantul Timur. Sebagai upaya penguatan teknologi yang kami lakukan, pada kesempatan ini juga kami serahkan hibah dari tim pengabdi kepada Ketua Dasawisma 5 Bantul Timur yang berupa bahan peralatan pembuatan hand sanitizer dan sanitizer kit untuk peserta pelatihan. Berdasarkan dari monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, peserta sangat antusias terhadap pelatihan dan praktek pembuatan hand sanitizer. Peningkatan pemahaman warga Dasawisma 5 Bantul Timur terhadap pengetahuan hand sanitizer sebelum pelaksanaan kegiatan itu sebesar 87% dan meningkat menjadi 93% setelah mereka mengikuti pelatihan dan praktek pembuatan hand sanitizer. Selanjutnya, dengan adanya penguatan teknologi yang dilakukan, warga Dasawisma 5 Bantul Timur juga menyatakan sangat tertarik untuk membuat sendiri hand sanitizer, baik itu secara kelompok untuk memenuhi sediaan hand sanitizer warga Dasawisma 5 Bantul Timur. Kesimpulan, program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman warga Dasawisma 5 Bantul Timur terhadap pengetahuan dan praktik pembuatan hand sanitizer. Pemahaman warga Dasawisma 5 Bantul Timur meningkat dari 87% menjadi 93% setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan praktik pembuatan hand sanitizer. Sebagai tindak lanjut kegiatan, Ketua Dasawisma 5 Bantul Timur telah membagi anggota ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk memproduksi hand sanitizer dalam rangka memenuhi sediaan hand sanitizer warga Dasawisma 5 Bantul Timur maupun akan dijadikan sebagai embrio usaha kecil warga Dasawisma 5 Bantul Timur. Demikian pemaparan hasil PKM yang telah kami lakukan. Sebelum kami akhiri, ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada LP3MUMY yang telah memberikan dana hibah PKM. Kemudian yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dasawisma 5 Padukuhan Bantul Timur, Kalurahan Trirenggo, Kepanewan Bantul yang telah membantu kelancaran program pengabdian ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.